اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, kembali berjumpa kita bersama pemateri kita Bapak Dr. Andes Haji Iswan Muhammad Isa dalam kajian-kajian beliau tentang rasionalitas Al-Qur'ani. Pada tema 54 yang lalu dikatakan bahwa kita harus selalu berusaha dalam kendaraan basmalah. Tapi juga kita mengenal kata tawakal. Apa hubungannya Pak Iswan tentang masalah tawakal ini? Terima kasih Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang pada tema ke-54 kemarin kita katakan bahwa sebagai umat muslim apa yang sudah kita bahas, bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini ditentukan oleh dua, subjektivitas Allah dan objektivitas Allah. Nah, subjektivitas Allah dan objektivitas Allah inilah yang Allah perintahkan supaya kita selalu berada di dalam yang saya katakan tanda kutip kendaraan basmalah. Oleh sebab itu kita sampaikan juga setiap apa yang kita lakukan itu kita harus mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi ditanyakan tentang kata tawakal, ada nggak hubungan antara basmalah dan tawakal? Nah, sebelum kita membicarakan apa yang dinamakan tawakal ini, saya ingin menyampaikan ada beberapa istilah dulu yang di dalam yang biasa kita kenal. Nah, istilah-istilah ini yaitu zan, ada yang kita kenal dengan waham, ada yang kita kenal dengan azam. Nah, zan ini di dalam bahasa Arab ini, di dalam Al-Qur'an ini dapat kita pahami sebagai setiap pemikiran, tindakan maupun penilaian kita di dalam hidup dan kehidupan ini tidak menggunakan prinsip-prinsip Al-Qur'an. Kita sudah membahas bahwa prinsip-prinsip Al-Qur'an itu pada dasarnya itu selalu berdasarkan hukum-hukum objektif, ilmu pengetahuan objektif, dan segala hal-hal yang bersifat rasional. Nah, oleh sebab itulah istilah zan ini, karena tadi kita katakan maknanya adalah perbuatan, pemikiran, tindakan, dan penilaian yang tidak menggunakan ilmu pengetahuan objektif ini disebut dengan persangkaan. Artinya kira-kira, artinya apa ya bahasa kita itu ya, persangkaan kira-kira, artinya tidak didasari oleh alasan-alasan rasional apapun. Misalnya Pak Arifin melihat sungai lebarnya 50 meter, ya kan? Pak Arifin, karena Pak Arifin katakan ini karena kita sudah berada dalam bismillah ini, Pak Arifin langsung saya loncat, Bismillahirrahmanirrahim, loncat, nah pasti masuk parit gitu. Karena apa? Karena secara objektif mungkin kita tidak mempunyai kadar daripada kemampuan seperti itu. Itu tanpa prediksi, tanpa kalau di dalam ilmu pengetahuan itu prediksi itu di dalam ilmu penelitian itu kita namakan prediksi. Di dalam ilmu pengetahuan itu, dalam teori misalnya, itu beda. Itu ada hal-hal pemikiran landasannya gitu. Nah, ini tidak ada prediksi sama sekali berdasarkan prediksi tanpa ilmu pengetahuan. Nah, ini persangkaan yang sama sekali dilarang oleh Allah. Bahkan di dalam surah An-Najm ayat 28 itu Allah mengatakan wa ma lahum bihi min almin, dan tidaklah mereka itu tentang sesuatu itu punya pengetahuan apa-apa. Itu ayat tabi'una illa dzan, melainkan mereka cuma ya persangka-sangkaan saja, mengikuti saja gitu. Nah, innazzan la yughni minal
haqqi syai'in. Sesungguhnya persangkaan-persangkaan itu tidak bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Nah, ini yang makna daripada zan. Nah, yang kedua, apa yang dikenal di dalam ilmu penelitian atau ilmu pengetahuan yang dinamakan waham. Nah, waham ini istilah di dalam ilmu pengetahuan objektif yang sudah dicapai tapi belum diverifikasi, sehingga masih dianggap prediksinya lemah. Bahkan ada yang menganggap di dalam ilmu pengetahuan itu yang namanya waham itu hanya sebuah ilusi atau kesan, atau sederhananya itu belum ada pembuktian, tapi perlu verifikasi lagi sehingga kita yakin terhadap apa yang kita prediksikan, apa yang kita capai. Nah, ini waham. Yang ketiga, ada yang dinamakan azam. Azam ini secara umum bermakna tekun, tabah, dan bertekad bulat dalam suatu persoalan, tapi dengan menggunakan kesesuaian dengan hukum-hukum wujud objektif. Artinya dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang menjelaskan dan membuktikan baik secara rasional maupun secara empiris itu sudah dibuktikan di dalam di dalam ilmu pengetahuan, dan sudah tahu sebab-sebab dan serta bagaimana cara kita menanggulanginya. Itu azam. Artinya azam ini memang sudah sesuai dengan hukum-hukum yang ada. Nah, oleh sebab itu ketika kita pernah membaca atau mendengar hadis Rasulullah di mana konteks tawakal itu Rasulullah katakan, ya kau kerjakan dululah baru kamu tawakal, begitu kan. Nah, dalam konteks inilah tawakal kita pahami dalam konteks azam ini. Dalam konteks azam inilah tawakal kita pahami. Tawakal ini kan berasal dari kata wakalah, artinya mewakilkan. Makna daripada tawakal itu mewakilkan, bersandar, bisa juga dia memberikan hak, wakil, menyerahkan segala sesuatu. Nah, ini wakil sebagaimana yang kita pahamilah di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, menyerahkan, mewakilkan, mempasrahkan. Nah, ini namanya tawakal. Nah, jadi dalam hubungan tawakal dan azam tadi, jadi ketika yang tadi saya katakan sahabat Rasulullah tadi, ada sahabat Rasulullah datang ke menghadap Rasulullah, dia membawa unta atau kuda itu, dia tanpa diikatnya dia datang ke Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Hei fulan, ikat dulu kuda kamu, unta kamu ikat. Apa yang dikatakannya? Ya Rasulullah, saya tawakal saja kepada Allah. Nah, mungkin bagus maksud sahabat ini kan. Mungkin maksud sahabat ini dia ingin melihatkan pada Rasulullah, wah aku hebat ini mungkin, ya kan? Oh, saya tawakal saja kepada Allah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ikat dulu unta kamu atau ikat dulu kuda kamu, baru kamu tawakal. Nah, ini kan artinya kerjakan dulu apa hukum-hukum sesuai hukum-hukum sebab akibat. Unta itu diikat, ditempatkan pada tempatnya sehingga dia tidak lari, tidak mengganggu orang lain, tidak segala macam. Nah, barulah kata Allah kamu bertawakal kepada Allah. Nah, dalam konteks yang kita bahas yang ditanyakan Pak Arifin tadi, kalau begitu apa hubungannya dengan basmalah, nanti kita lihat. Tapi saya ingin melihat hal inilah yang disampaikan Allah di dalam surah Ali Imran ayat 159. Di sana Allah mengatakan yang maknanya, maka disebabkan
rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkan ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, di sini Allah menjelaskan bagaimana cara kita agar kita mendekat, bagaimana sikap kita dengan alasan-alasan yang logis agar mereka bisa tertarik, mereka senang, dan mereka tidak melihat kita meninggalkan kita. Kalau begitu bagaimana kita mau syiar, mau apa begitu kan? Nah, lanjutan ayat inilah Allah katakan faiza azamta fatawakkal 'alallah. Nah, lanjutannya apabila kamu sudah azam tentang hal itu, artinya sudah melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah tadi. Di sinilah Allah mengatakan faiza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kamu sudah azam, nah kamu tinggal tawakal saja kepada Allah. Artinya semua nanti urusan Allah. Tapi urusan apa yang disampaikan oleh Allah, sungguhnya itu sudah kita kerjakan. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyenangi orang-orang orang-orang yang tawakal. Nah, di sini artinya Allah menyenangi orang-orang yang tawakal itu bukan Allah menyenangi orang-orang yang hanya dengan menyerahkan tanpa perhitungan seperti apa yang kita sampaikan tadi gitu. Ya kan? Nah, tawakal ini mengerjakan hal-hal dulu yang bersifat azam tadi, seperti apa yang saya katakan. Sifat azam tadi yaitu sifat-sifat yang secara umum tadi kita harus tekun, tabah, mengerjakan segala sesuatu yang persoalan yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan hukum-hukum objektif di dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, ini antara azam dan tawakal gitu. Terus kalau misalnya kita lihat tadi, pertama tadi Pak Arifin menanyakan, terus apa hubungannya dengan apa? Kata tawakal dengan Bismillah, kendaraan Bismillahirrahmanirrahim tadi. Iya, nah di dalam tema yang lalu kan sudah kita bahas bahwa kita harus selalu berada di dalam kendaraan basmalah. Nah, kendaraan basmalah ini, Bismillahirrahmanirrahim ini, kan sudah kita bahas juga, Rahman itu adalah objektivitas Allah, sedangkan Rahim itu adalah, Rahman itu objektivitas Allah, sedangkan Rahim itu adalah subjektivitas Allah. Jadi ayat Ali Imran 159 yang saya sampaikan tadi, berdasarkan pemahaman itu, berarti kita harus memenuhi dulu dalam kaitannya dengan objektivitas Allah, dengan Ar-Rahman tadi. Artinya sebelum kita menyerahkan tawakal kepada Allah itu, kita sudah memenuhi hukum-hukum material objektif. Terus penyamaan material. Nah, oleh sebab itu sering saya katakan, bagaimana dengan contoh-contoh pada Rasulullah dalam perjuangan Rasulullah. Nah, ini kan kenapa Rasulullah pindah ke Mekah? Dari Mekah pindah ke Madinah, diperintahkan oleh Allah. Karena di Mekah ini Rasulullah belum punya dukungan politik yang kuat, belum punya persenjataan, belum membangun basis-basis. Nah, ini Rasulullah diperintahkan Allah untuk pindah ke Madinah. Di Madinah lah Rasulullah membangun apa yang kita katakan tadi, objektivitas Allah. Rasulullah membangun sistemnya. Rasulullah membangun misalnya yang paling penting pada waktu itu adalah peralatan persenjataan. Sehingga apa yang dimiliki Rasulullah secara objektivitas itu
itu udah dipenuhi. Orang musuh Rasulullah menggunakan parang, Rasulullah menggunakan parang. Musuh Rasulullah menggunakan tombak, Rasulullah menggunakan tombak. Musuh Rasulullah menggunakan panah, itu Rasulullah juga menggunakan panah. Nah, ini sama. Nah, ketika hukum-hukum objektif ini udah sama, nah disinilah tawakal. Nah, oleh sebab itu kita melihat kemenangan yang dicapai oleh umat Islam. Nah, sekarang kita punya pistol mau ngelawan nuklir kan kacau ini. Nah ini karena jadi kita belum memenuhi objektivitas, sehingga kita apa yang kita pahami sebagai tawakal sekarang itu sebenarnya bukanlah menyerahkan bulat-bulat apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini hubungannya dengan basmalah. Jadi tawakal ini adalah keadaan kita yang sudah menyelesaikan hukum-hukum objektif, yang menyelesaikan juga hukum-hukum subjektif, sehingga kita berada di dalam kendaraan tanda kutip basmalah tadi, tinggal ya kita pasrahkan, kita tawakalkan kepada Allah. Nah, artinya tawakal itu adalah hal-hal yang sudah kita jelas. Seperti yang kita ingin menyerahkan segala sesuatu, mewakilkan kepada orang kan harus jelas nih. Apa barangnya, apa bentuknya, apa. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dengan istilah-istilah ini. Jadi bagaimana hubungan dengan penggunaan kata basmalah dengan kita harus selalu berada dalam kendaraan basmalah? Ya itu tadi, sehingga itu tadi artinya sebelum kita menyatakan ya Allah urusan ini aku serahkan kepadamu, kita harus menyelesaikan dulu ya kan hukum-hukum objektivitas Allah. Nah ini tawakal harus ada dulu. Nah, atau misalnya gini, kita punya dua pilihan, saya mau memilih A dan memilih B. Sediakan dulu objeknya, ya. Ini A, ini B, berarti kan selesai ini. Ya Allah, ini aku berserah kepadamu dan aku mohon petunjuk yang mana harus aku lakukan. Nah, atau kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan hal-hal yang sudah hukum-hukum objektivitas yang sudah kita lakukan. Nah, kita tinggal ya Allah, ini semua aku serahkan kepadamu. Berdasarkan subjektivitasmu, berdasarkan kodratmu, engkaulah berhak yang menentukan mana yang terbaik untukku. Tapi kita sudah melakukan hal-hal yang kalau kita tanya kawan dia bisa milih, ibaratnya itulah Maha Suci Allah. Nah, kalau tidak ada yang kita lakukan, yang kita perlihatkan, nah kita tak bisa mengatakan itu adalah sebuah tawakal. Nah, itu arti yang dapat saya sampaikan. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari tema kita ini? Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil tadi berarti kan kita secara runut kan kita sudah menjelaskan makna-makna yang tadi. Jadi pertama, secara filosofis ini pertama saya katakan kata basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ini bukanlah sekedar kata yang hanya mempunyai makna tanpa fungsi. Jadi bukan hanya makna-makna saja, tapi fungsinya benar-benar. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini adalah sebuah sistem. Kalau kita lihat tadi kan, bismillahirrahmanirrahim ini adalah sebuah sistem yang kita sebut kendaraan ini, sebuah sistem dan mekanisme bagaimana kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Jadi bismillah ini bukan sekedar hanya makna-makna saja. Memang benar-benar hal nyata yang kita lakukan yang sebagaimana yang diperintahkan Allah secara filosofisnya itu. Yang kedua, kesimpulan yang dapat kita tarik secara teknis, azam ini adalah pemenuhan hukum-hukum objektivitas Allah yang kita sebut dengan Ar-Rahman tadi. Nah, jadi azam ini hukum-hukum objektivitas Allah, pemenuhannya, dan tawakal adalah
penyerahan diri kita pada kehendak hukum-hukum objektivitas Allah itu. Artinya apa yang sudah kita lakukan itu jika bersesuaian, jika kita Allah reda, kita reda, nah inilah hasil yang diberikan oleh subjektivitas Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, kalau begitu hiduplah kita secara rasionalitas ilahi dan dengan menundukkan dengan menundukkan pemikiran kita, tindakan kita, dan segala penilaian-penilaian kita melalui apa yang saya katakan rasionalitas Qur'ani. Artinya seluruh pemikiran, tindakan dan penilaian kita ini selalu berbasiskan Al-Qur'an. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu, ini loh ayatnya, dengan sesuatu ini loh ayatnya, kita mengadakan sesuatu lagi, nah ini loh ayatnya yang disampaikan oleh Allah sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Nah, dengan begitu kita menghindari apa yang disebut dengan zan atau waham, sehingga kita melakukan azam, yang dengan azam itulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dapat saya sampaikan antara hubungan tawakal dengan kata basmalah. Demikian pemirsa sampaian yang diberikan oleh Pak Iswan, mudah-mudahan dapat dicerna dan bermanfaat untuk kita sebagai tambahan pengetahuan atau ilmu. Sampai ketemu, kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.